Sekarang pertanyaan kita, apakah dia 10 tanda besar kiamat itu? La haula wala quwata illa billah. 4 akan terjadi pada masa kita hidup. Pada masa saya, pada masa perempuan, tuan-tuan semua hidup, anak-anak kita ini hidup, 4 akan kita saksikan. 3 disaksikan pada masa fasa kelima. Bila mana fasa kelima ini memang dekat, berarti kita pun akan menyaksikan. Maknanya 7 tanda besar kiamat akan kita saksikan semua. 4 tanda besar kiamat di sini. Yang pertama, startnya adalah bumi diselimuti oleh dukhan. Pernah dengar tentang dukhan? Tuan? Pernah dengar tentang dukhan? Ada dengar dalam Al-Quran nama surat Ad-Dukhan tak? Ada. Ini memang peristiwa yang hebat. Ad-Dukhan, tanda besar kiamat yang pertama, bumi ini dibungkus oleh dukhan. Nabi menjelaskan dukhan ini menyelimuti muka bumi selama 40 hari 40 malam. Bukan jerebu ya. Bukan jerebu. Kalau jerebu hanya Indonesia yang bagi oleh-oleh hadiah sikit ke Malaysia. Tapi ini dukhan, tuan-tuan perempuan. Dukhan ini kata Rasulullah adalah kabut debu yang teramat panas dan sangat tebal, bercampur dengan asap, bercampur dengan jerebu yang panas. Bumi ini gelap gulita sehingga orang tak dapat melihat matahari selama 40 hari 40 malam. Saking tebalnya dukhan ini kata Rasulullah, saking tebalnya kalian tak mampu membezakan bila malam bila siang. Bahkan kalian mencoba nak melihat telapak tangan kalian dari arah dekat macam ni, lam yakad yaraha, tak mampu melihat apa-apa pun padahal dah dekat buat macam ni. Dan itu berlangsung selama 40 hari 40 malam. Satu bumi ini gelap gulita. Makanya saya katakan dari awal bahwa 10 tanda besar kiamat, satu bumi, orang yang hidup di bumi akan menyaksikan semuanya. Ini tanda besar. Bukan hanya di Singapura saja, bukan hanya di Malaysia saja, bukan hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia gelap, dukhan. Dan yang menakutkan adalah khusus orang-orang kafir, kata Rasulullah. Karena dukhan ini panas, menjadikan kulit mereka melecuh, ya, kulit mereka melecuh macam masuk oven. Panas, khas orang-orang kafir. Tapi orang yang beriman, kata Rasulullah, selama 40 hari 40 malam mereka hanya seperti terserang flu dan demam saja. Orang-orang kafir, muka mereka berubah menjadi buruk rupa, kulit mereka rusak, yang hidupnya dalam keadaan tersiksa. Bila mana matahari kembali nampak, bumi kembali terang, mereka yang sebelumnya menjadi miswad yang cantik-cantik, bila mana matahari dah nampak balik, mereka macam zombie berjalan. Sudah buruk. Dan ini Al-Quran. Allah menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 158, yang selamat hanya orang beriman yang amal solehnya sebelum kejadian itu banyak. Amal solehnya sebelum peristiwa dukhan ini sudah banyak punya amal. Sembahyang 5 waktu dia jaga benar-benar. Dia laki-laki berjamaah di masjid. Dia wanita-wanitanya dia tutup aurat baik-baik. Ya? Kemudian dia jaga adab-adab dalam Islam. Perintah-perintah Allah dia laksanakan dengan benar. Apa-apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah betul-betul dia istiqamah tidak mau melakukannya. Dia banyak berzikir, rajin berdoa, dia rajin baca Quran dan sebagainya. Orang-orang semacam inilah yang selamat pada masa dukhan. Tapi orang kafir seluruhnya ciloko, celaka. Tapi kata Rasulullah, orang yang beriman hanya imannya menyimpang, sesat, salah. Orang yang beriman, orang Islam, tetapi ahli maksiat, hobi buat dosa, orang macam ini sama menderitanya dengan orang kafir, sama tersiksanya dengan orang kafir.
Lihat kembali surat Al-An'am ayat 158. Orang-orang yang beriman tetapi amal solehnya tak banyak, malah dosanya yang banyak sebelum itu, dia dengan orang kafir saat dukhan terjadi sama tersiksa. Berapa lama masa ini dukhan? 40 hari 40 malam. Kabut debu yang sangat tebal dan panas, bercampur dan menyatu dengan asap yang beracun, asap yang juga panas. Bumi ini gelap. La haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi setelah itu? Terjadilah setelah dukhan, perubahan iklim di dunia mengalami perubahan yang ekstrim. Panas di mana-mana, air hujan tidak turun berturut-turut, mengakibatkan kemarau panjang dan paceklik. Makanan dan tanam-tanaman, hewan-hewan banyak yang mati. Lalu bumi mengalami kelangkaan pakan, kelangkaan pangan, kelangkaan makanan, kelaparan di mana-mana merata. Yang paling menyakitkan, kaum muslimin tahu tidak? Setelah pasca dukhan ini, dari sini start sampai seluruh kita wafat, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan umat manusia kembali seperti zaman sekarang, tak ada teknologi. Teknologi musnah 100%. Ya, hidup tanpa teknologi, ya. Tak ada teknologi. Kembali seperti zaman Nabi. Sehingga kata Rasulullah SAW, bila mana Al-Mahdi sudah muncul nanti, Al-Mahdi muncul yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yang disepakati oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemunculan Al-Mahdi adalah setelah terjadinya dukhan. Al-Mahdi muncul di sini. Nanti saya jelaskan siapa Al-Mahdi ini, ya. Dan kemunculannya menyelamatkan umat Islam bersama-samanya ketika tanda-tanda besar kiamat yang 4, ini 1, 2, 3, 4 berakhir. Al-Mahdi dengan orang-orang beriman memasuki fase kelima. Nah tuan-tuan, Nabi mengatakan saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Tsumma udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum. Saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali hidup seperti zaman sekarang. Kalian akan berperang bersamanya menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, dan kalian akan mengendarai kendaraan-kendaraan kuda-kuda perang seperti hari ini, kata Rasulullah. Tsumma udtum min haitsu bada'tum, dan kalian hidup kembali seperti zaman sekarang. Ini yang paling teruk, Pak. Sudah masa dukhan, 40 hari 40 malam, kita keluar dari rumah kita sudah tak ada elektrik. Kereta kita yang ada tak boleh nak dibawa lagi kemana-mana. Motosikal kita yang ada macam sampah yang menyemak saja di rumah. Orang yang tinggal di apartemen lantai 3, lantai 4, macam mana nak turun, macam mana nak naik. Sementara air minum yang mengalir ke rumah-rumah kita menggunakan pump, ya, dengan pipe, itu pun dengan teknologi, betul tak? Teknologi sudah tak ada, macam mana air nak sampai ke rumah? Panik. Kehidupan manusia di muka bumi, bukan hanya Malaysia, satu bumi merasakan hal yang sama. Apabila anak kita jauh di New Zealand, yang satu di Kanada, macam mana nak balik? Teknologi sudah tak ada. Nak telefon pun sudah tak boleh guna. Benda-benda cantik, handphone Android, ya, gadget yang ada, pembimbing yang ada, sudah tak boleh lagi dan dipakai. Hanya cocok jadi mainan di air. Penyakit merata di mana-mana, sementara hospital-hospital tak boleh berjalan. Sebab apa? Semua perubatan dan perawatan yang ada di hospital gunakan apa? Teknologi. Yang paling menyakitkan adalah uang yang kita punya di account bank kita sudah tak boleh ditarik. Sementara kita habiskan masa dan umur kumpulkan uang, hitung-hitung masa depan, kumpulkan uang, hitung-hitung masa depan. Ya kan? Kita nak tarik, bank dah tutup semua.
La haula wala quwata illa billah. Manusia satu bumi ini serentak penderitaannya sama. Dan disinilah kata Rasulullah SAW, pasca dukhan, setelah dukhan, manusia di bumi hidup dalam keadaan sangat berat. Kenapa kemana? Berapa lama? Tidak lama. Paling lama hanya 3 tahun, maka terjadilah tanda besar kiamat yang kedua. Yang kedua. Lepasnya manusia paling terkutuk dan paling celaka, manusia yang paling terkutuk dan terlaknat, fitnah yang paling berat di muka bumi lepas. Dia adalah Dajjal. Tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal keluar. Bapak Ibu tahu tidak? Dajjal ini keluar, tanda-tandanya 3 tahun menjelang Dajjal keluar, bumi mengalami suasana yang panas. Iklim menjadi berubah. Rasul mengatakan 3 tahun menjelang Dajjal akan ada masa-masa yang sangat sulit. Nanti tentang masalah akhir zaman, kitab yang paling saya rekomkan untuk kita semua adalah Ensiklopedi Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad. Ini kitab paling lengkap dan sangat ilmiah. Dari seluruh kitab-kitab akhir zaman yang saya baca, inilah yang memaparkan semua ayat-ayat, hadis-hadis lengkap dengan pernyataan para ulama dan fakta-fakta terkini. Bukti-bukti dan tanda-tanda yang tak dapat disembunyikan dan tidak boleh dibantah. Kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal keluar sebelumnya ada 3 tahun yang berat, kata Nabi. Tahun pertama, sepertiga air dari langit Allah tahan tak turun. Maknanya hujan berkurang sepertiga. Akibatnya tanam-tanaman di muka bumi dan hewan ternak yang boleh dimakan menjadi mati sepertiga. Bumi mengalami kekurangan makanan. Akibatnya bagaimana, Pak? Kalau Cina mengalami kekurangan makanan, mudah-mudahan Indonesia, Thailand, dan lainnya boleh bantu. Betul tak? Tapi ini serentak satu bumi mengalami hal yang sama. Orang berharap mudah-mudahan tahun berikutnya akan ada kebaikan. Ternyata tahun kedua, 2/3 air dari langit Allah tahan. 2/3 tanam-tanaman di muka bumi dan hewan yang boleh dimakan mati. Makin parah. Sehingga kata Rasulullah, banyak ketika itu orang yang akhirnya memakan bangkai. Yang hidup merampok kepada jiran sebelahnya, bahkan sampai membunuh jirannya. Dalam hadis Sahih Bukhari, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Rasulullah bersabda, tak akan terjadi kiamat sampai jiran tega mendatangi jirannya, lalu membunuh jirannya demi mendapatkan sepotong roti untuk dimakannya. Dia bunuh jirannya karena lapar, Pak. Sebagian yang lain naik ke atas bukit menjatuhkan dirinya, bunuh diri. Sebagian yang lain hantamkan pisau, bunuh diri. Ya, karena tak kuat lagi dengan hidup. Dan orang yang beriman pada saat itu, kata Rasulullah, apabila dia melewati kuburan, pemakaman, dia berkata, ini orang yang paling beriman nih. Alangkah bahagianya orang yang di dalam tanah itu. Kalaulah saya di posisi mereka, kalaulah saya di tempat mereka, alangkah bahagianya. Orang beriman loh ini, Pak. Macam mana orang tak beriman? La haula wala quwata illa billah. Jadi Nabi menyebutkan, Masya Allah, tahun ketiga air langsung tak turun satu titis pun. Tanam-tanaman di muka bumi mati langsung 100%. Tidak ada hewan ternak yang dapat dimakan oleh manusia melainkan mati. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana kami tidak boleh hidup sementara yang dimakan tak ada, yang nak diminum pun tak ada? Disinilah Nabi menjawab, pada masa itu makan minum kalian adalah zikir. Pada masa itu makan minum kalian adalah zikir. Bila mana kalian lapar, bila mana kalian haus, kalian baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalian baca banyak-banyak, niatkan untuk mengenyangkan perut. Allah kenyangkan perut kalian. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka kita menghadirkan kitab Zikir Akhir Zaman bukan sembarangan.
Di dalamnya Nabi mengajarkan cara-cara melahirkan kekuatan zikir. Para sahabat, para tabi'in, tabi'in. Bagaimana Pak dulu zikir? Ashabul Kahfi 309 tahun dalam perut gua, betul tak? Zikirlah yang membuat mereka bertahan hidup dalam masa yang lama itu tanpa makan minum. Lihat Nabi Yunus dalam perut ikan. Allah sebutkan dalam surat Yunus yang menyebabkan Yunus dapat bertahan dalam perut ikan padahal tak ada oksigen. Dalam perut ikan mana ada oksigen? Ya, tak ada makanan. Cairan yang membungkus Nabi Yunus dalam perut ikan, cairan yang berbahaya dan beracun. Boleh membunuh dalam sesaat, tapi Nabi Yunus bertahan hidup. Ternyata Yunus dalam perut ikan dia berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca terus oleh Nabi Yunus, sehingga Nabi mengatakan, siapa yang membaca zikirnya Nabi Yunus, seberat apapun petaka, seberat apapun bencana dan musibah yang dialaminya, pasti Allah akan lepaskan dia dari petaka itu. Allah akan selamatkan dia dari bencana itu. Yaitu zikirnya Yunus, La ilaha illa anta. Mari sama-sama, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Berapa lama Yunus dalam perut ikan? 40 hari 40 malam. Aneh. Walaupun ada ahli tafsir yang mengatakan 1 minggu saja, ada ahli tafsir yang mengatakan 20 hari saja, dan ramai yang mengatakan 40 hari. Sama dengan Dukhan. Dukhan berapa lama? 40 hari. Dalam masa Dukhan ini tak ada oksigen yang boleh nak dihirup, betul tak? Kalaupun ada sangat menyiksa. Sampai-sampai kata Rasulullah, seluruh orang kafir dari lubang hidungnya mengeluarkan asap, dari mulutnya mengeluarkan asap, dari lubang duburnya mengeluarkan asap. Hidup benar-benar berat dalam bungkusan Dukhan. Nah, kisah yang sama akan berlaku pada kita semua. Ternyata Yunus dulu dalam perut ikan tak ada yang mau dimakan, tak ada yang boleh nak dimakan. Oksigen tak ada, tapi dia boleh hidup. Inilah dia zikir. Kenapa Yunus boleh berzikir dan dia bertahan hidup? Kenapa Ashabul Kahfi berzikir dan dia boleh hidup? Kenapa Maryam dengan zikirnya Allah datangkan rezeki dari langit, tanpa ada manusia yang mendatangkan makanan, dia boleh makan? Zikir macam inilah yang kita istilahkan dengan melahirkan kembali energi dan kekuatan zikir akhir zaman. Ya.